Halo korban ghosting, balik lagi bareng gua, orang yang bukan admin ghosting. Seperti biasa, apa kabar kalian semua? Orang-orang yang terlena dengan apa yang terjadi saat ini dan terlena dengan berita-berita, seperti juga berita-berita baik yang sudah disampaikan oleh dia kepada kamu, padahal sebenarnya itu cuma pengalihan isu saja, di mana dia sedang selingkuh di belakang kamu. Ya, terima kasih teman-teman semua karena sudah ikutin gua. Namaku seperti biasa, nama Asa dari manusia, yaitu nama Instagram gue manusia. Jadi teman-teman semua, kali ini gue pengen membahas suatu topik yang benar-benar relate banget buat kita yang memang bentar lagi bakal milih orang-orang yang akan duduk di kursi eksekutif maupun legislatif. Namun yang perlu diingat teman-teman semua, hari ini kita ini banyak terlena dengan isu-isu yang mengarah ke presiden, ya kan? Tapi kita melupakan sebenarnya poster-poster dan baliho-baliho yang bertengger sekitar 5 meter jaraknya di setiap pinggir jalan yang kita lalui belakangan ini. Di mana setiap 5 meter kita bakal melihat baliho-baliho yang sebenarnya itu bukan baliho presiden, tapi baliho-baliho yang menunjukkan keinginan seseorang yang katanya, saya anti korupsi, saya melawan nepotisme, saya jujur, dan lain sebagainya. Itu baliho-baliho yang kita lihat belakangan ini kan, yang 5 meter jaraknya setiap pinggir jalan itu. Tapi gue pengen bahas suatu hal yang penting banget, dan ini soalnya gue baru aja baca tentang artikel ini, dimana artikel ini ditulis oleh siapa namanya, Pradana Aditya Wisnu Pradana, ditulis di Juni atau Juli tahun 2022, ya sekitar masih 1 tahun kemarin lah, belum terlalu lama ya. Jadi judulnya itu apa ya, gue agak lupa, jadi gue baca aja lah. Promoting Participatory Budgeting Practice in Indonesia, lesson from Malang City. Jadi intinya artikel ini bercerita tentang partisipasi masyarakat di dalam pembuatan atau pembajetan di lingkup pemerintahan gitu, atau kebijakan pembangunan di pemerintahan. Dimana seperti yang kita tahu, ini erat kaitannya dengan bagaimana lulu pada yang milih DPR gitu kan. Soalnya katanya DPR itu kan perwakilan rakyat kan. Jadi ini kita bicara masalah partisipasi masyarakat kepada pemerintah di tahap pembuatan kebijakan pembangunan. Karena tentu saja kebijakan pembangunan ini yang benar-benar berdampak langsung pada kita gitu. Dan di sini diungkapkan kenyataan yang benar-benar buat gua tercengang dan juga nggak terkaget sebenarnya. Tercengang namun ya nggak kaget, soalnya sebenarnya ini sebuah rahasia umum, namun ini belum fakta gitu loh. Soalnya rahasia umum ya sebenarnya rahasia umum yang kita semua tahu, tapi ya kita belum tahu benar-benar ini secara ilmiah atau fakta. Tapi di sini dijelasin bahwa ini sebenarnya fakta yang terjadi benar-benar di lapangan. Jadi di sini dijelasin bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan itu seperti kita tahu ya, itu kebijakan pembangunan nanti akan diatur di dalam APBD atau APBN, ya kan. Nah nanti dalam pembuatan APBD dan APBN ini ada yang namanya pembuatan RKPD atau RKPD lah, RKPD itu kira-kira yang jangka pendek gitu loh. Kan ada RPJMD itu rencana pembangunan jangka menengah daerah, atau RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu jangkanya sekitar 5 tahunan lah. Nah, sedangkan yang RKPD ini jangkanya cuma 1 tahunan, dan seharusnya ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Maka ada yang namanya Musrembang RKPD, di mana Musrembang RKPD ini merupakan tahapan-tahapan atau suatu prosesi musyawarah bersama masyarakat untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam pembentukan RKP, rencana pembangunan daerah kayaknya, yang itu jangka pendek, yang 1 tahun sekali. Namun perlu diketahui teman-teman semua, RKP ini bukanlah produk matang, sehingga tahapannya mungkin ada pertemuan dari lingkungan, kemudian pertemuan lurah, pertemuan kecamatan, sampai pertemuan distrik. Nah nanti itu akan menghasilkan RKPD, rancangan pembangunan daerah, yang jangka koreksi dulu kalau kepanjangan gua salah ya, pokoknya yang jangka pendek gitu, yang 1 tahunan. Nah tapi teman-teman semua,
pada akhirnya RKPD ini akan disahkan oleh DPR. Nah, proses dari RKPD menuju hasil akhir yaitu APBD atau APBN ini akan diketok palu oleh DPR. Nah, disinilah fungsinya DPR ini, dan ini adalah pokok pembahasan yang pengen gue bahas pada hari ini atau pada pertemuan kali ini. Jadi gini teman-teman, RKPD yang akan dirubah menjadi APBN atau APBD itu nanti akan disahkan oleh DPRD selaku pemegang fungsi legislatif atau selaku pemegang fungsi legislasi, yang dimana fungsi mereka itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Bukan, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur partisipasi masyarakat. Jadi nanti seharusnya ketika RKPD ini mau dirubah menjadi APBD, ada partisipasi masyarakat. Bentuknya macam-macam. Ada yang namanya prosesi public hearing, ada yang namanya demonstrasi, ada yang namanya lain sebagainya. Dan ada yang namanya masa reses yang harus dilakukan oleh setiap DPRD atau DPR RI. Dan masa reses ini seharusnya diatur dan diumumkan secara terbuka. Namun ternyata ditemukan di dalam ini artikel yang ditulis sama si Pradana ini, dikatakan bahwa masa reses yang dilakukan oleh DPR. Jadi kalau belum pada yang belum tahu, masa reses itulah masa di mana DPR itu ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Tapi ternyata apa yang terjadi pada masa reses ini adalah aspirasi masyarakat tidak terserap. Karena yang bisa masuk ke dalam tahap ini atau yang bisa didengarkan oleh DPR itu adalah orang-orang elit saja. Orang-orang elit yang terikat erat dengan politik. Yang tentunya orang-orang ini adalah teman-temannya si DPR ini gitu. Ya bisa jadi itu orang dari partai atau orang yang mendukung dia pas masa pemilihannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan seringkali proses pembentukan APBD atau proses kebijakan pembangunan itu sering tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, atau sering kemudian aspirasi-aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada DPR itu tidak disampaikan kepada di dalam forum tersebut, dan yang disampaikan adalah kepentingan-kepentingan bukan masyarakat, namun kepentingan elit-elit politik yang ada di dekat mereka, saja. Ini ngingetin gua ke yang terjadi belakangan hari, sekitar tahun lalu lah, belum terlalu lama, dimana pada saat itu Pak Mahfud MD pergi ngegeruduk DPR RI gitu loh. Terus di sana ada salah satu anggota DPR fraksi PDIP yang namanya lu tau pada semua ya, Pak Bambang Pacul. Dia mengatakan bahwa ya Korea ini yang ada di sini ini yang mana bosnya semua gitu. Itu buat gua tersadar kalau ya sebenarnya ngapain sih kita pilih DPR kalau pada akhirnya DPR itu manut pada elit-elit politik saja gitu. Elit politik yang ada di partai atau mungkin ketum partainya saja gitu. Kan ini membuat kita kembali berpikir, apakah penting untuk memilih DPR RI pada saat ini? Atau apakah penting untuk memilih DPRD? Yang katanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, tapi dia cuma mewakili elit-elit politiknya saja. Nah, ini menjadi pertanyaan teman-teman semua. Buat gua, lu pada sekarang yang mau milih, mending lu pertimbangkan lagi. Misalnya Anda sudah punya pilihan untuk DPR. Karena perlu untuk diketahui bahwa pada akhirnya kalau sesuai dengan penelitian ini, DPR itu akan lebih condong untuk mempertimbangkan visi misi partai dan kepentingan partainya. Maka dari itu, menurutku, daripada teman-teman semua memilih orangnya namun berasal dari partai yang tidak sesuai dengan visi misinya teman-teman, mending teman-teman semua milih partai yang sesuai dengan visi misi teman-teman tanpa memperdulikan orangnya begitu. Daripada kemudian memilih orang yang Anda sukai namun dia berasal dari partai yang berbeda visi misinya dengan teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, ya balik lagi gitu loh. Balik lagi apa yang terjadi di kejadian ketika Pak Mahfud geruduk DPR RI yang dikatakan orang-orang di DPR ya
pada akhirnya kan ketika pas Pak Bambang Pacul ngomong kayak gitu kan, teman-teman, bukan orang-orang bapak-bapak yang ada di DPR yang terhormat itu kan tertawa begitu loh, seolah-olah mengiyakan bahwa hal itu beneran terjadi. Ya mungkin itu doang sih yang pengen gua sampaikan, kalau perlu kita pahami bahwa jangan terlalu terbuai dengan yang ada pada saat ini. Kita tergulir dengan hal-hal yang sifatnya presidensial saja, bahwa ini fokus di presiden, pemilihan itu fokus di presiden, padahal DPR itu punya wewenang yang sama dengan eksekutif. DPR RI punya wewenang yang sama dan tingkatan yang sama dengan presiden. DPRD punya tingkatan yang sama dengan gubernur, dan seterusnya. Maka dari itu teman-teman semua, bijaklah dalam memilih. 14 Februari sebentar lagi. Siap.